Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Eka Putri, perwakilan dari kelompok 2 AB46 Intra 2, akan mempresentasikan hasil analisis dari studi kasus Total Quality Management pada PT Wuling. PT Wuling Motor Indonesia didirikan pada tahun 2015 sebagai bagian dari SGMW masuk ke pasar otomotif Indonesia dengan investasi sekitar 700 juta US dollar untuk membangun pabrik di Cikarang, Jawa Barat. Pabrik ini diresmikan pada Juli 2017 dan memulai produksi dengan meluncurkan Wuling Convero S, sebuah MPV kompak, pada Agustus 2017. Selanjutnya, Wuling memperkenalkan model seperti Wuling Cortez, Wuling Formo, dan Wuling Almaz yang dilengkapi dengan teknologi canggih. Berkat harga kompetitif dan fitur lengkap, Wuling cepat diterima di pasar dan menerima berbagai penghargaan. Kedepannya, Wuling berencana memperluas pangsa pasar dengan model baru, memperluas jaringan dealer, dan memasuki segmen kendaraan listrik. Selanjutnya ada Define. Nah, PT Wuling mengevaluasi kondisi manajemen kualitas saat ini pada proyek pengembangan produk baru dan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam manajemen kualitas tersebut. PT Wuling juga melibatkan manajemen kualitas secara komprehensif, manajemen kualitas sepanjang proses, dan manajemen kualitas yang diikuti oleh seluruh staf. Penggunaan teknologi manajemen Six Sigma, analisis sistem pengukuran, dan berbagai metode lain untuk menyediakan solusi sistematis dalam manajemen kualitas proyek pengembangan produk baru. Mengidentifikasi masalah dalam manajemen kualitas proyek pengembangan produk baru, seperti performa reliabilitas yang rendah, tingginya tingkat perbaikan, kualitas bahan baku yang buruk, dan banyaknya keluhan pelanggan. Implementasi skema perbaikan melalui 5 tahap. Pertama, ada pembentukan konsep, kedua perencanaan, ketiga pengembangan produk baru, keempat validasi, dan kelimanya pelepasan produk. Analisis hasil implementasi ini menunjukkan penurunan tingkat cacat produk, penurunan tingkat kegagalan produk, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya ada permasalahan utama. Yang pertama ada kurangnya pelatihan. Penyebab kurangnya pelatihan pada karyawan Wuling dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada keterbatasan waktu, lalu keterbatasan sumber daya, keterbatasan trainer. Dengan demikian, Wuling harus meningkatkan prioritas pelatihan karyawan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Lalu selanjutnya ada kurangnya kolaborasi dan komunikasi, inspeksi produk akhir yang tidak memadai, dan standar kualitas yang tidak jelas. Oke, selanjutnya ada analis fishbone dari Wuling. Yang pertama ada kualitas produk, yang pertama ada panel instrumen mati, yang kedua ada kerusakan alternator dan OBC, yang ketiga ada permasalahan kelistrikan. Lalu yang kedua ada kualitas SDM, yang pertama ada kurangnya pelatihan SDM, yang kedua ada sumber daya manusia yang terbatas. Lalu yang ketiga ada penjualan, yaitu ada kurangnya minat masyarakat, yang kedua ada promosi yang tidak maksimal, yang ketiga ada persaingan dengan merek lain, dealer masih terbatas. Lalu yang terakhir ada sistem manajemen mutu. Yang pertama ada kurangnya pengawasan produk, yang kedua kesalahan pengawasan dalam kualitas, yang terakhir ada penanganan keluhan konsumen masih kurang. Baik, untuk selanjutnya perkenalkan nama saya Haifa Istighfarita Widinta akan menjelaskan tahap selanjutnya yaitu improve dari studi kasus perusahaan W. Yang pertama yaitu mengintensifkan pelatihan pekerja untuk meningkatkan kualitas mereka dan membuat perencanaan karir. Yang kedua, pembentukan konsep, perencanaan, pengembangan produk baru, validasi, dan peluncuran produk. Yang selanjutnya yaitu pemantauan dan pengukuran indeks berkala, peningkatan dan ringkasan analisis data, serta laporan singkat kualitas. Yang selanjutnya yaitu menetapkan dan meningkatkan teknik penjualan pengembangan produk baru. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan mekanisme pemeriksaan dan verifikasi terperinci. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan standar manajemen pemasok yang memenuhi syarat untuk kualitas dan jadwal yang dibeli.
Baik, untuk selanjutnya yaitu kontrol. Berdasarkan gambar di atas, yaitu jumlah penanganan keluhan pelanggan semakin menurun setiap tahunnya. Jadi, skema perbaikan mempunyai efek nyata terhadap peningkatan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Melalui perbandingan dan analisis tingkat cacat, tingkat kegagalan produk baru, dan kepuasan pelanggan, kita dapat menyimpulkan bahwa skema peningkatan manajemen mutu proyek pengembangan produk baru adalah masuk akal dan memiliki efek yang luar biasa. Pada saat yang sama, hal ini sampai batas tertentu mencerminkan bahwa model faktor-faktor utama yang mempengaruhi manajemen kualitas proyek pengembangan produk baru sejalan dengan situasi aktual perusahaan. Jadi kesimpulannya adalah Wuling melakukan evaluasi terhadap manajemen kualitas pada proyek pengembangan produk baru dan mengidentifikasi berbagai masalah, antara lain performa reliabilitas yang rendah, tingginya tingkat perbaikan, kualitas bahan baku yang buruk, dan banyaknya keluhan pelanggan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Wuling menggunakan teknologi manajemen 6 Sigma, analisis sistem pengukuran, dan metode lainnya dalam 5 tahap perbaikan. Pembentukan konsep, perencanaan, pengembangan produk baru, validasi, dan peluncuran produk. Implementasi skema perbaikan ini menunjukkan hasil positif berupa penurunan tingkat cacat produk, penurunan tingkat kegagalan produk, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Analisis lebih lanjut mengidentifikasi beberapa faktor utama yang mempengaruhi manajemen kualitas, seperti kualitas produk dan SDM. Sistem manajemen mutu, teknik penjualan, pelatihan dan pengawasan SDM, serta manajemen pemasok yang lebih ketat. Skema peningkatan manajemen mutu yang diterapkan pada proyek pengembangan produk baru di PT Wuling terbukti efektif dan masuk akal. Terbukti dari perbandingan dan analisis tingkat cacat, tingkat kegagalan produk baru, dan kepuasan pelanggan yang meningkat. Model perbaikan yang diterapkan sejalan dengan situasi aktual perusahaan dan memberikan efek luar biasa dalam meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami. Terima kasih.